satu cara ataupun nilai budaya di mana orang mau pakai untuk menjemput tamu-tamu yang datang. Ada lagu-lagu yang mereka nyanyi, kemudian ada alat-alat yang mereka pegang, ada juga yang mereka kalong, itu namanya tanda selamat datang. Inti daripada itu adalah dari penyambutan. Sagu punya fungsi. Sagu itu masyarakat Moy, begitu tebang ke bawah, mereka tokok, ramas, lalu dia menghasilkan sagu yang putih. Untuk mereka bisa bikin sagu kering atau bikin papeda. Kemudian fungsi lain, atap itu mereka pakai jahit, lalu mereka bikin rumah seperti ini untuk mereka tinggal. Kemudian dia punya dia punya kulit yang tebal sekali. Itu mereka bisa bikin bersih atap untuk taruh di alas di tempat tidur di bawah. Mereka katakan hutan itu sebagai ibu, karena hutan itu memberi makan bagi mereka. Mereka masuk hutan ke sana, mereka bisa makan. Maka makan dari mana? Ada pohon-pohonnya, mereka bisa kupas dan makan. Itu ada. Mereka mau haus kalau kali tidak ada air jauh. Tali ini dia bisa tahu, oh talinya kita potong untuk ada air dan kita minum. Yang mana yang kita bisa minum, mana yang tidak. Setelah so memang akhir-akhir ini menjadi sasaran investasi perkebunan kelapa sawit. Perusahaan apa saja kami tolak. Kenapa? Karena kalau dia datang itu, hutan ini dia basmi kasih habis. Pohon ini ditebang. Mengorganisir masyarakat bersama dengan anak-anak muda di sana, kita menceritakan sedikit tentang dampak-dampak perkebunan kelapa sawit yang terjadi di beberapa wilayah. Akhirnya masyarakat sepakat untuk menolak. Mereka sudah demo di kantor 24, di kantor DPR itu 2 kali mereka demo. Pemanfaatan ruang yang kita inginkan untuk sebagai wilayah kelola masyarakat adat itu sangat kecil dan belum ada di dalam RT/RW itu sendiri. Kita lihat bahwa dalam skema pengelolaan misalnya perhutanan sosial maupun IUP HHK masyarakat adat misalnya, itu belum ada dalam era selama perjalanan otonomi khusus di Papua. Kemudian mengenai luasan, masyarakat adat tahu bahwa mereka punya luas wilayah itu seperti apa dan berapa luasnya, tapi masih menggunakan tanda-tanda alam, misalnya batas sungai, batas pohon besar. Tapi secara matematik, masyarakat punya informasi dasar tentang berapa luas wilayah adatnya itu belum maksimal. Sehingga kenapa penting sekali kita harus melakukan pemetaan partisipatif. Yang kami lihat dalam proses revisi RT/RW itu tidak melibatkan masyarakat adat yang punya hak wilayah, yang punya pengetahuan lokal, yang punya pengetahuan nilai kehidupannya itu. Kalau kita tidak libatkan masyarakat yang punya hak wilayahnya, itu akan berdampak negatif bagi masyarakat. Walaupun kita bicara proses pembangunan, tapi di sisi lain itu akan menjadi dampak juga kalau kita tidak libatkan masyarakat adat dalam proses revisi RT/RW itu. Hutan ini tetap dijaga dan tetap utuh dan tetap dilestarikan seperti yang dititipkan oleh moyang kita. Jangan lagi ada investor-investor yang masuk di wilayah kita. Identitas kita. Hutan Papua adalah nama kita. Napas. Amazing. Hutan saja saya jaga, apalagi